Boleh? Assalamualaikum ya ala masyailah badan wala malurima iza kuntum umatullah azibu salamina syi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi al-qalam wal ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN Jatirasa 1 serta guru-guru yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran the King of the King, the Lord of the Lord, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Salawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistemnya mengajak bukan mengejek, merangkul mengkabarkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Yang Nabi Muhammad jawabnya sallallahu alaihi wasallam. Kurang semangat. Yang Nabi Muhammad ada yang udah tahu kakak namanya siapa? Enggak tahu? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama kakak Sherly Amanda Anindya yang biasa dipanggil Sherly. Siapa? Di sini mau menyampaikan sedikit ceramah atau sedikit motivasi untuk kalian. Nah, materi alangkah baiknya kita salawat dulu, mau baik? Tahu salawat Allahumma yang di atas putar juga. 1, 2, 3 nanti kalian salawat ya. Ayo 1, 2, 3. Penyantun itu apa? Penyantun itu ialah baik budi bahasanya, baru perilakunya. Nah, salah satu penyantun itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Nah, kalau orang pikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka ataupun siksaan. Hadis riwayat Tirmizi dan Baihaqi. Nah, kalau penyantun itu contohnya gimana? Ada yang tahu?
kan. Itu contoh-contoh dari penyantun. Nah, di sini ada yang bisa sebutkan manfaat dari penyantun? Yang di atas tahu? Yang di atas ada yang tahu penyantun itu manfaatnya apa? Apa? Ada yang tahu yang di atas atau yang di bawah? Nah, penyantun itu kita akan dekat dari teman. Kenapa sih orang penyantun itu dekat dengan teman, dekat dengan saudara, dekat dengan tetangga, dekat dengan kerabat? Karena orang yang penyantun itu baik budi bahasanya. Yang pertama, dia tidak ngolok-ngolok atau tidak berkata-kata yang kasar. Nah, yang kedua itu dia baik perilakunya. Karena dia dekat dengan kerabatnya, dia akan merasakan senang. Kerabat ini akan merasakan senang dan bahagia bila berada di dekat orang penyantun ini. Nah, itu adalah manfaat dari seorang penyantun. Di sini ada yang mau nggak jadi orang penyantun? Mau nggak? Mau apa enggak? Mau. Kenapa mau? Karena baik budi bahasanya, dekat dengan orang-orang tersayang. Nah, di sini sama orang-orang tersayang baik nggak budi bahasanya? Baik. Nah, biasanya kita disebut dengan 5S. Apa sih 5S? Ada yang tahu? 5S itu ada salam, sapa, sopan, santun, senyum. Iya. Ada yang bisa jelasin dari 5S ini? Ada yang bisa nggak? Nah, ketika senyum itu kita mendapatkan pahala. Nah, ada hadis Nabi yang mengatakan, maka ketika kita senyum itu pahala akan kita dapat. Iya nggak? Nah, misalnya kamu sama ini, misalnya lagi marahan, enak nggak dilihatnya? Lebih baik apa? Baik kan? Terus melihat teman itu senyum. Nah, yang ketiga itu ada salam. Contoh salam apa? Ada yang tahu? Apa? Nah, salam itu ketika kita bertemu guru sebaiknya ucapkan salam. Nah, yang ketiga itu ada sapa. Ketika kita bertemu teman, bertemu kerabat, bertemu guru, alangkah baiknya kita sapa. Misalnya, pagi Bu, sudah makan belum? Gitu ya. Nah, yang keempat itu sama kelima itu ada sopan santun. Nah, sopan santun